Indonesia ke final usai bungkam Thailand. Timnas Indonesia U23 mengalahkan Thailand pada semifinal Piala AFF U23 2023 di Stadion Provinsi Rayong, Kamis 24 Agustus 2023 malam. Thailand yang berstatus sebagai tuan rumah mencoba menggebrak pada menit-menit awal laga. Serangan Thailand bisa diredam Indonesia. Tim Merah Putih yang berstatus tim tamu pun kemudian merespon dengan serangan yang cukup merepotkan lawan. Hasilnya di luar dugaan, Timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan tuan rumah Thailand dengan skor akhir 1-3. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia U23 memastikan diri lolos ke final Piala AFF U23 dan akan berhadapan dengan Vietnam. Lumut Malaysia, Vietnam melaju ke final. Timnas Vietnam U23 memastikan diri lolos ke partai final Piala AFF U23 2023. The Golden Star menang 4-1 atas Malaysia pada semifinal Piala AFF U23 2023 di Rayong Province Stadium Rayong, Kamis 24 Agustus 2023 sore waktu Indonesia Barat. Timnas Vietnam U23 sangat bernafsu untuk menang sejak menit pertama. Hasilnya mereka dapat mencetak 4 gol melalui Din Xuan Tin di menit ke-8 dan 44, Nguyen Quoc Viet serta Hong Puch Nguyen di menit ke-80, sedangkan 1 gol balasan Malaysia dicetak oleh Iqmai Rizal Anwar di menit ke-4. Selanjutnya, Timnas Vietnam akan berhadapan dengan Timnas Indonesia yang berhasil mengalahkan tuan rumah Thailand dengan skor 3-1. Hasil undian Piala AFC 2023-2024, Bali United dan PSM jumpa lawan berat. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC menggelar undian Piala AFC 2023-2024, Kamis 24 Agustus 2023 siang waktu Indonesia Barat. Sejumlah kejutan terjadi dalam drawing tersebut berlangsung di markas AFC Kuala Lumpur. Undian ini digelar untuk menentukan lawan dan penyisian grup Piala AFC 2023-2024. Undian dilakukan berdasarkan zona dari klub-klub di Asia. Bali United tergabung di grup G Piala AFC 2023-2024. Pasukan Stefano Cukurateko akan bersaing dengan Terengganu FC Malaysia, Stallion Laguna FC Singapura, dan Central Coast Mariners FC Australia. Sementara itu, PSM Makassar menghuni grup H Piala AFC 2023-2024. Skuad berjulukan Cuku Eja akan berhadapan dengan Pai Pong FC Vietnam, Hougang United Singapura, dan Sabah FC Malaysia. Babak penyisian grup Piala AFC 2023-2024 akan digelar dengan format kandang dan tandang. Fase ini akan berlangsung pada 18 September sampai 14 Desember 2023. Tiru Pratama Arhan, Robby Darwish cetak asis lewat lemparan ke dalam. Ada pemandangan menarik yang terjadi di laga semifinal Piala AFF U23 antara Timnas Indonesia melawan Thailand. Momen tersebut terjadi saat Timnas Indonesia U23 mencetak gol kedua. Gol tersebut tercipta melalui skema lemparan ke dalam. Jika di Timnas Senior ada Pratama Arhan yang terkenal dengan lemparan ke dalam jarak jauhnya, maka di Timnas U23 kali ini ada nama Robby Darwish. Dalam proses gol kedua Timnas Indonesia, Robby Darwish melakukan lemparan ke dalam jarak jauh yang kemudian disambut Muhammad Ferrari yang membuat bola kemudian bersarang di gawang Thailand. Selain Robby Darwish, di Timnas U23 ada juga Alefeandra Dewangga yang juga bisa melakukan lemparan jarak jauh ala Pratama Arhan. Kesombongan sang pelatih bikin Timnas Malaysia U23 tersingkir di semifinal Piala AFF. Pelatih Timnas Malaysia U23 Elangoan Ella Farasan menunjukkan kesombongannya setelah sang tim menang 3-1 atas Timor Leste U23 di matchday pamungkas grup B Piala AFF U23 2023 Selasa 20 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat. Elangoan Ella Farasan mengatakan kemenangan selalu menjadi target yang dicanangkan timnya di setiap pertandingan. Sejauh ini target yang dicanangkan Elangoan Ella Farasan berjalan mulus, yang mana Timnas Malaysia U23 menyapu bersih 2 laga fase grup dengan kemenangan. Hanya saja kesombongan yang ditunjukkan Elangoan Ella Farasan bisa berefek fatal sebab di semifinal Piala AFF U23 2023 yang berlangsung pada Kamis 24 Agustus 2023 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Malaysia U23 dipermalukan Timnas Vietnam U23 dengan skor mencolok 4-1. Hasil ini membuat Malaysia gagal melaju ke babak final Piala AFF U23. Pelatih Persis ingin bikin Ramadan Sananta dan Arhan Kakak gempur dominasi striker asing. Pelatih Persis Solo Leonardo Medina tengah menyiapkan proyek ambisius untuk 2 penyerang lokalnya, Ramadan Sananta dan Arhan Kakak. Kedua pemain muda ini bakal diorbitkan jadi penyerang top di Indonesia. Ramadan Sananta dan Arhan Kakak memang punya nilai plus di mata Leonardo Medina. Menurut pelatih Persis Solo ini, keduanya saat ini berstatus sebagai penyerang terbaik yang dimiliki Indonesia. Juru taktik asal Meksiko ini mengakui dirinya siap membantu 2 pemain muda itu untuk menjadi penyerang hebat di masa mendatang. Apalagi Timnas Indonesia sudah lama tak memiliki predator house goal di lini serang. Pelatih yang akrab disapa Leo itu menyadari kompetisi BRI Liga 1 2023-2024 tengah kebanjiran striker asing. Hal ini tak terlepas dari perubahan kuota pemain asing menjadi 51 pada musim ini. Tak hanya itu, eksistensi striker-striker naturalisasi sebetulnya juga mengancam nasib penyerang lokal. Oleh karena itu, pelatih berusia 52 tahun ini bakal memberikan dukungan penuh untuk mengembangkan potensi 2 penyerang mudanya itu.
Thomas Doll optimis Persija Jakarta bersaing di papan atas klasmen. Persija Jakarta diyakini bakal segera bersaing di papan atas klasmen sementara Liga 1 2023-2024. Optimisme tersebut disampaikan langsung pelatih Macan Kemayoran, Thomas Doll. Saat ini Persija Jakarta sedang bertengger di posisi 9 dengan koleksi 13 poin dari 9 pertandingan yang telah mereka lakoni. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu meraih hasil 3 kemenangan, 4 hasil imbang, dan menelan 2 kekalahan. Kendati berada di posisi 9, jarak poin Persija dengan setiap klub yang berada di atasnya cukup berdekatan. Contoh saja Borneo FC yang saat ini duduk di peringkat 3 mengoleksi 16 poin, sedangkan Madura United yang merajai papan klasmen memiliki koleksi 19 poin. Dengan situasi seperti ini, kemungkinan masing-masing klub untuk saling sikut masih sangat terbuka lebar. Zev Valente bikin sang ayah terima tawaran jadi pelatih Arema FC. Fernando Valente mengakui ada peran kapten Persebaya Surabaya Zev Valente sebelum menerima pinangan Arema FC. Awalnya ia hendak berlibur ke Indonesia untuk menyaksikan sang anak berlaga, tetapi malah berakhir menerima tawaran pekerjaan. Fernando dan Zev Valente memiliki hubungan darah ayah dengan anak. Valente senior mengaku niat awalnya dengan datang ke Indonesia adalah untuk menemui sang putra yang tengah membela Persebaya Surabaya. Karena anaknya berkarir di Surabaya, Valente akhirnya mengikuti sepak bola Indonesia. Ia dibawa takjub dengan suasana fans sepak bola di Indonesia yang begitu ramai. Bagi Valente, keputusannya menerima tantangan Singoedan benar-benar mengejutkan. Apalagi ia harus mengubah skema dari awalnya liburan untuk 4 minggu menjadi tinggal sementara dalam waktu lebih lama. Jelang TC ke Jerman, Timnas U17 bakal lakukan degradasi pemain. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti mengungkapkan progres skuad Garuda Muda. Timnas Indonesia U17 sedang menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Ini sebagai pemusatan latihan terakhir sebelum berangkat ke Jerman. Para pemain yang mengikuti pemusatan latihan kali ini adalah penggawa Timnas Indonesia U16 juara Piala AFF U16 2022 atau boleh dibilang sebagai kerangka utama skuad Garuda Muda. Ditambah 5 pemain hasil seleksi 12 kota yang dilakukan PSSI. Bima Sakti berharap 5 pemain hasil 12 kota tetap terus konsisten. Bima Sakti juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan promosi dan degradasi pemain karena waktu tinggal sedikit. Selain itu, saat nanti TC di Jerman, pemain yang ikut juga tidak bisa banyak. Bernardo Tavares belak-belakan sebut PSM Makassar bukan klub kaya. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares terang-terangan menyebut Juku Eja bukanlah klub kaya. Apa yang dilakukan musim lalu ketika menjuarai Liga 1 2022-2023 adalah sebuah keajaiban. Kondisi finansial PSM tengah ramai diperbincangkan. Juara bertahan Liga 1 itu dilaporkan memiliki utang menggunung hingga miliaran rupiah. Tavares lantas merespon kabar di luar sana dengan pernyataan mengejutkan usai PSM Makassar versus Yangon United di kualifikasi AFC Cup 2023-2024. Terang-terangan menyebut klubnya tak punya dana. Meski begitu, ia menyebut bahwa ungkapannya tersebut bukanlah rasa pesimis, melainkan realistis dengan kondisi PSM saat ini.